Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat Jumat sore terpantau terjadi kemacetan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas sistem satu arah. Arus lalu lintas di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan pada Jumat sore. Kepadatan kendaraan terjadi dari mulai perbatasan Garut Tasikmalaya hingga Jalan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi terparah terjadi di lingkar Gentong. Guna mengurai kepadatan, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tasikmalaya Kota melakukan skema rekayasa arus lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way. One way sudah 2 kali dilakukan karena semakin padatnya kendaraan yang menumpuk di jalur Gentong. Pihak kepolisian memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu hingga Minggu besok. Pantauan cuaca sejak siang hingga Jumat sore, jalur Gentong Tasikmalaya diguyur hujan deras. Kita akan coba cek kembali pemirsa bagaimana kondisi di sejumlah titik, tepatnya di Cilenyi dan juga di Bakauheni bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Kita menuju ke Cilenyi terlebih dahulu, ada Tika Dewi di sana. Bagaimana pantauan Anda hingga malam hari ini di gerbang tol? Apakah sudah juga terlihat kepadatan arus balik yang terjadi? Ya baik, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cilenyi, kami melihat ini ramai lancar. Namun dari pantauan kami tadi siang hingga dengan sore hari terjadi adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan yang cukup panjang di tol masuk Cilenyi maupun di pintu tol keluar Cilenyi. Dan dari data yang kami dapatkan mengenai jumlah kendaraan yang berada di pintu masuk maupun di pintu keluar Cilenyi dari Jasa Marga per hari ini ada sebanyak hampir dari 11.000 jumlah kendaraan yang ada di pintu masuk tol Cilenyi, sedangkan ada lebih dari 11.000 jumlah kendaraan di pintu tol keluar Cilenyi. Sedangkan angka tersebut kan Anda dan juga pemirsa ini tidak memiliki nilai yang signifikan adanya peningkatan jika kita bandingkan dengan satu hari sebelumnya dengan waktu yang sama begitu, yakni pada hari Kamis untuk jumlah kendaraan roda 4 yang ada di pintu tol masuk Cilenyi ini berjumlah 10.000 lebih, sedangkan untuk jumlah kendaraan di pintu tol keluar Cilenyi ini berjumlah 15.000 lebih. Selain itu, Kenana dan juga pemirsa, tadi kami juga memantau di pintu tol keluar Cisumdawu, sekiranya pada pukul 5 sore tadi memang tampak adanya volume kepadatan kendaraan yang mengantri di pintu tol Cisumdawu begitu, karena memang dari pantauan kami ini disebabkan salah satunya hanya ada satu gardu tol yang beroperasi di pintu keluar tol Cisumdawu. Selain itu kepadatan ini juga diprediksi terjadi karena memang tol Cisumdawu yang menghubungkan kota Cirebon menuju ke kota Bandung ini menjadi tahun pertama berlakukan begitu, sehingga para pemudik yang akan melaju ke kota Bandung yang berasal dari kota Cirebon ini menjadi alternatif untuk menuju ke kota Bandung. Selain itu juga pemirsa kami mendapatkan data dari Dinas Perhubungan di posko terpadu dekat dari tol Cilenyi yang menyatakan bahwa sudah adanya rekayasa lalu lintas yakni one way sebanyak 5 kali yang telah diberlakukan sejak pukul 9 pagi tadi hingga dengan pukul 3 sore tadi di jalur Ciwidey menuju ke Bandung Kota. Hal ini disebabkan karena memang selain banyaknya aktivitas para pemudik yang menghabiskan waktu ataupun berkunjung ke sanak saudara di wilayah Ciwidey maupun Bandung Kota, selain itu juga memang banyaknya para pemudik
melakukan rekreasi untuk menghabiskan libur lebarannya di wilayah Ciwidey ini. Mengingat memang di wilayah Ciwidey ini banyaknya titik-titik wisata begitu yang memang menjadi destinasi dari para pemudik di libur lebaran ini. Selain itu, Kenani dan juga pemirsa, nantinya sejumlah antisipasi rekayasa lalu lintas pun telah dipersiapkan oleh para petugas untuk mengurai kepadatan ataupun antrian ke kendaraan yang cukup panjang di gerbang tol dengan adanya petugas urai dan seluruh gerbang tol yang difungsikan secara normal. Kembali ke studio, Kenana. Terima kasih Tika Dewi mengabarkan dari gerbang tol Cilenyi. Kita bergeser ke Bakauheni, ada Iman Fajar yang akan mengabarkan untuk Anda. Silakan informasinya. Ya, selamat malam Caca, Kenana dan juga pemirsa. Memasuki malam H+1 Lebaran tahun 2024 ini, situasi di Pelabuhan Bakauheni ini mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung Selatan ini. Dan menurut pantauan kami pemirsa di dermaga eksekutif di tempat kami melaporkan saat ini, mulai terjadi antrean penumpang yang akan memasuki kapal yang akan mereka tumpangi yang akan melintas ke Pelabuhan Merak, di mana mayoritas antrean penumpang ini merupakan kendaraan roda 4 dari berbagai kota baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Tadi kami sempat melihat ada mobil-mobil dengan plat nomor Jakarta, Banten, Lampung, Palembang, dan kota-kota lainnya yang ada di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sumatera. Dan kepadatan ini pemirsa juga telah terjadi sejak kemarin tanggal 11 April, di mana memang sejak hari H Lebaran tanggal 10 April ke tanggal 11 April memang terjadi lonjakan penumpang hampir 2 kali lipat. Dan selain lonjakan penumpang juga Pelabuhan Bakauheni juga mengalami peningkatan pelayanan kepada kendaraan roda 2. Tercatat pada tanggal 11 April kemarin, Pelabuhan Bakauheni melayani sekitar 3.041 kendaraan roda 2 yang melintas dari Pelabuhan Bakauheni ini. Dan angka itu menjadi yang terbanyak selama arus angkutan lebaran pada tahun 2024 ini di Pelabuhan Bakauheni dalam melayani kendaraan roda 2. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi pada puncak arus balik yang akan terjadi pada Minggu 14 April mendatang, petugas gabungan telah melakukan atau menerapkan jalur kanalisasi khusus bagi kendaraan roda 2 dan nantinya para pemotor akan diarahkan melalui kanalisasi supaya lebih aman dengan tidak berjalan beriringan dengan kendaraan. Selain itu juga ASDP juga telah menyediakan loket tambahan di Pelabuhan Bakauheni ini sebanyak 20 loket tambahan yang terdiri dari 7 loket khusus sepeda motor, 10 loket mobil pribadi, dan juga 3 loket dermaga eksekutif. Selain itu, ASDP juga menghimbau bagi para calon penumpang yang memilih untuk jalur transportasi laut dalam melanjutkan perjalanan untuk sudah memiliki tiket sebelum Anda tiba di pelabuhan. Karena di Pelabuhan Bakauheni ini pemirsa tidak melayani pembelian tiket di pelabuhan, sehingga Anda yang akan memasuki pelabuhan sudah harus memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan. Demikian laporan kami dari Bakauheni, Lampung Selatan. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi dalam hitungan hari, jadi jaga kondisi Anda, jaga kondisi kendaraan Anda, karena puncak arus balik tentunya akan memakan tenaga, kondisi fisik, dan juga kondisi kendaraan Anda yang dibutuhkan dalam kondisi yang baik. Demikian Caca, Kenana, dan juga pemirsa, kembali ke studio. Terima kasih rekan-rekan informasinya. Iman Fajar dari Bakauheni, Tika Dewi dari Gerbang Tol Cilenyi. Selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh